Shalom, selamat pagi semua. Kita berjumpa kembali di acara Moon Pagi di hari ini, hari Senin, tanggal 21 Mei 2023. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah ada di room. Ada ibu kita, Bu Meta, Bu KKC. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi semua. Bokatsu, Pak Johan, Sis Dewi, Sis Ika, Pak. Sorry, Saking sorry. jalannya yang uh, jalan sambil tidur nih kayaknya Bu Meta. Just kidding. Iya, kepala sakit kok. Oh, I see. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Baik, Amin. kemudian ada juga Bro Katsu, Shalom selamat pagi, dan Pak Johan. Selamat Yang di pagi, room Mia. juga uh, ada Sis Gaby dan Bro Kapo. Shalom selamat pagi semuanya. Baik, mohon maaf atas keterlambatan ini karena ada gangguan teknis ya. Jadi yang kita tidak sangka-sangka uh, tiba-tiba linknya hilang dan terpaksa harus bikin link baru. Jadi mohon maaf untuk yang, tapi anehnya muncul di YouTube. Jadi mohon maaf kalau ada yang sudah menunggu di tempat yang lama. Karena dengan link baru inilah baru kita bisa mulai acaranya. Ada juga Bro Aris, shalom selamat pagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mengawali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bro Katsu. Silakan Bro Katsu. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Teh Meta, Sis Ika, Pak Johan, Bro Aris. Marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah kami yang Maha Rahim. Kami anak-anak-Mu bersyukur pertama-tama karena di pagi hari ini nafas kehidupan Engkau curahkan bagi kami. Kendati kami dalam kehidupan kami senantiasa melakukan banyak kesalahan dan banyak dosa di hadapan-Mu, maka kami merendahkan diri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kerap kami lakukan yang melukai hati-Mu. Ya Bapa, mengawali kegiatan kami pada pagi hari ini dan untuk rekan-rekan kami yang berada di belahan bumi barat yang mungkin akan mengakhiri aktivitas, kami ingin merangkai semua aktivitas dan kegiatan kami dengan rangkaian terang sabda-Mu. Kami mengundang agar Engkau sendiri mengutus Roh-Mu yang kudus untuk hadir dan menerangi hati dan budi kami, agar melalui pewartaan firman yang kami lakukan, pewartaan yang sederhana, Engkau berkenan hadir, Engkau berkenan mendampingi segala pergumulan dan perjuangan hidup kami. Seluruh doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Sis Ika. Baik, terima kasih Bro Katsu ya atas doa pembukaannya. Untuk mengawali, karena ini masih pagi ya, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas yang baru di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita awali pagi ini dengan mengucap syukur kepadanya dan agar supaya hari kita ini menjadi lebih ya terberkati dan lebih baik dari hari sebelumnya. Amin.
Amin, haleluya. Baik, saya langsung silakan Bro Aris mungkin ingin melantunkan satu pujian sambil kita menunggu kedatangan Bapak Pendeta Sifron Nehemia yang akan mengisi ya pada pagi ini. Silakan Bro Aris. Ya, shalom, selamat pagi untuk Sisika, Bro Katsu, dan Pak Johan Charles. Juga shalom, selamat pagi untuk saudara terkasih yang ada di live chat. Ada Sis Gaby, Bro Kapok, terus Ibu Yuli, Sis Caca, dan Bro Ata. Tuhan memberkati.
kasih Sisika, dilanjut. Terima kasih Bro Aryu, Bro Harus. Mohon maaf. Saking terbawa lagunya ya, puji Tuhan. Silakan langsung Sis Gaby, kita juga sudah ada Pak Pendeta Sifron. Shalom pagi Pak Pendeta Sifron. Selamat pagi Sisika, selamat pagi Bro Iya, Pasu, Pak Johan, Pak Suryadi, dan Pak Ari, selamat pagi juga dari Elsi, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. iya silakan Sis Gaby. Oke, terima kasih Sisika. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Sisika, Bro Katsu, Pak Johan, Bro Aris. Hari ini ngembang ke kiri atau ke kanan? Dua-duanya. Dua-duanya, puji Tuhan. Salam untuk yang di LC. Saya mau buru-buru ke kantor sebetulnya, tapi My Beloved ini minta saya nyanyi satu lagu ini karena katanya hari ini aku sangat bersyukur sekali. Tolong dong nyanyi, nggak bisa nyanyi katanya. Ya sudah deh, untuk memenuhi permintaannya dan semoga dia mendengar pagi ini di song For God and For You special. Halo, ini saya aja yang nggak dengar atau yang lainnya mendengar ya? Iya, nggak keluar suaranya Sisika. Oh iya, Sis Gaby, suaranya Oke, Halo, bisikan nggak hati nggak terdengar. dengar ya nurani. suaranya? Belum terdengar suaranya. Oh, Mungkin sorry. bisa. Iya, kita tunggu deh. Tak pikir aku udah nyanyi loh. Saya pikir judulnya Silence tadi. Saya sudah nyanyi loh. Tapi suara saya terdengar Oh ya? alah. Ya diulangi lagi Sis Gaby. Oke, Dalam nama Tuhan tunggu Yesus sebentar. lancar. Amin. Sis Gaby masih belum terdengar Sis Gaby? Masih belum ya? Sorry. Iya. Kalau ini? Masih belum juga. Oh, oke. Tunggu saya setting dulu deh. Yang lain dulu kalau kayak gitu. Oh, baik-baik. Saya mau ini mungkin Bro Aris ada lagi Bro Aris ya. Langsung nodong. Lanjut Bro Ya. Aris silakan. Nanti aku bawa itu aja Sisika pas mau renungan Ruang Maha Kudus. Kenapa Bro Aris? Nanti pas mau mulai renungan aku naikkan Ruang Maha Kudus Sisika. Oh, gitu. Baik, sebentar kalau gitu saya nyanyi dulu ya. Nanti langsung Sis Gaby ya masuk ya Mantap. setelah saya. Oke, sorry ya. Padahal udah tak siapin loh. Sorry ya, sayangku. Ngadat. Ini dengar ya? Suaranya Sis Gaby aja yang dengar. Oh, oke. Kalau begitu. Iya, Jadi kenapa ya? nggak jadi nyanyi yang lain aja Aduh, deh. akapela ya atau gimana? Nyanyi yang lain aja kalau kayak gitu. Oh, boleh Sis Gaby Iya. silakan.
Engkau adalah bagian yang terindah. Masih nggak denger ya, Sis? Iya, Sis Gaby. Kenapa ya? Apa Oh, background suaranya toh? oh, mungkin peralatan saya yang agak ngadat ya. Jadi sorry deh, saya nggak jadi nyanyi. Oh, mungkin akapela, Sis Gaby. Saya harus nyiapin dulu karena tadi itu nyiapin Oh, lagu untuk itu. Jadi oke deh, sebentar. baik-baik. Kalau begitu, apa mungkin ini sempat nggak ya setelah renungan? Oh, harus ke kantor dulu ya. Jadi, Kalau Sis Gaby bisa langsung, silakan langsung. Kemudian nanti Bro Aris dan baru kemudian Pak Pendeta Sifron. Ya, dengar ya suara saya? ini baru dengar. Ya, silakan Sis Gaby. Oke, thank you. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun padamu selalu
kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya, saya langsung turun. OTW. Amin, amin. Terima Kasih kasih Mrs. Sis Gaby. Gaby. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Silakan langsung Bro Aris, kemudian langsung Pak Pendeta Sifron ya untuk untuk berdoa dan kemudian men-sharingkan firman Tuhan. Amin. Ya, Silakan. Siska, ada my bro Mordecai. Oh, nanti saya dipentung di belakang layar kalau saya lupa. Pak Mordecai, shalom selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi, Sisika, Pagi Pak Bro. Bu Meta, Pak Sifron, Bro Aris, Pak Johan, dan semua yang di live chat, Pagi, ada Pak. Caca, ada Hormat. Shalom my bro. Yo, salam. Siapa satu nih namanya nih? Susah dibaca. Siapa? Apa ya? Caca, Asisi Morangkir ya, udah tahu lah ini siapa namanya. Oh, Dior itu. Dior ya? Oh ya udah. Oke, salam semua lah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjut, Jessica. Pak Mordecai nggak ingin pujian? Apa nanti setelah renungan ya Pak ya? Boleh. Iya. Silakan. Oh ada Pak. Oh nanti apa sekarang? Sekarang nanti boleh. Karena Pak Pendeta Sifon sudah ada, jadi satu pujian sebelum renungan gitu ya Pak. Nanti Pak Mordecai setelah renungan langsung yang mengawali dengan pujian gitu ya Pak, dan tanggapan. Oke? Amin, amin. Iya. Iya. Baik, silakan langsung Bro Aris, kemudian Pak Pendeta Sifron untuk menjaringkan firman Tuhan. Takutnya Pak Sifron ada pelayanan setelah ini. Jadi silakan. Ya baik Sisika, terima kasih. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
amin. Terima kasih Bro Aris. Silakan langsung Pak Pendeta Sifron untuk menceritakan firman Tuhan dengan tema bermegah karena Tuhan. Silakan. Amin, amin. Terima kasih, Ika. Baiklah, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami berada dalam hadirat Tuhan yang kami berkumpul sama-sama di room GKC pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Dari waktu ke waktu, kami belum merasakan betapa indahnya penyertaan dalam kehidupan kami, betapa indahnya Engkau menolong kami, memelihara kami, dan memberkati kami sampai saat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di room ini, dan juga sebentar kami mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami semua, Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua saat pagi hari ini, agar kami merasakan hadirat dalam kehidupan kami selama pagi hari ini. Engkau akan mencelikan mata rohani kami, Engkau membukakan rahasia-rahasia firman pada pagi hari ini untuk kami dapat pahami, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami semua. Pakailah hamba-Mu pagi hari ini menjadi alat-Mu dalam menyuarakan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Layakkan hamba untuk berbicara pagi hari ini. Segala gangguan hambatan, segala bentuk intervensi iblis untuk jalan pemberitaan firman Tuhan, kami tangking hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan dan siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kita berdoa saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pagi hari ini kembali kita berkumpul sempat ini. Saya lagi ucapkan selamat pagi Ika, Bro Kastu, Bu Meta, dan juga Pak Aris, Pak Johan Charles, dan juga Pak Mordekai, juga yang ada di room, yang ada di LC khusus saya. Selamat pagi semuanya, tanpa terkecuali. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang kita rasakan sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Saya ucapkan ya, terima kasih kepada tim GKC yang menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Pasal 28. Pak Pendeta Sifron, mohon maaf Ya, saya halo. potong sebentar, mohon maaf sekali. Boleh back soundnya dikecilkan sedikit biar lebih fokus gitu, Oh ya. Pak Pendeta. Oke. Siap. Sip, makasih banyak Ya, udah Pak kedengar? Pendeta. Jelas? Ya, clear, mantap. Oke, siap. Ya, baik. Saya akan bacakan Mazmur 20 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saya ulangi, kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Puji Tuhan ya. Ini Allah kita huruf besar semua ya. Jadi bukan Allah buatan, bukan Allah ciptaan ya, tapi Allah yang sesungguhnya, Allah Ishak Yakub. Ya, puji Tuhan ya. Di sini mengangkat tema pagi hari yaitu bermegah karena Tuhan. Banyak orang bermegah bukan karena Tuhan. Ada yang bermegah karena dia mempunyai kemampuan yang lebih. Dia mempunyai kepintaran, mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kekayaan yang banyak. Itu tidak salah, ya sah-sah saja, tidak dapat diterima seperti itu ya. Nah, tetapi semua kemegahan itu akan berakhir, akan hilang seperti itu. Seiring berjalan dengan waktu ya. Kalau orang mungkin punya jabatan, paling lama dia hanya 5 tahun ya menjabat. Setelah itu dia akan menjadi pensiun. Dan ketika dia menjadi pensiun maka dia kejayaannya akan berkurang seperti itu. Nah, tadi dia katakan ini
orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Ya. Ini berbicara kekuatan dunia ya. Kereta itu berbicara kekuatan dunia, berbicara tentang kekuatan dunia. Kekuatan dunia ini ada kekuatan yang sementara dan tidak mengalahkan kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan yang kita sembah itu sendiri. Nah, jadi kekuatan kita dalam dunia ini ada kekuatan yang sementara. Jadi mari kita bermegah bukan karena kita memiliki kepintaran, memiliki kepandaian, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, tapi kita mari bermegah karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ada juga orang bermegah karena kegantengannya. Wah, misalnya dia apa saya ganteng, ya, sehingga dengan mudah dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Ada juga orang bermegah karena kecantikan. Bukan tidak boleh cantik, ya, boleh saja ya. Sehingga banyak membuat orang jadi terhipnotis dan terpesona dengan kecantikan. Dan itu juga akan berakhir, itu juga akan sirna, akan hilang seperti seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kemegahan dunia ini adalah kemegahan yang sementara, kemegahan yang tidak kekal, yang tidak abadi. Nah, oleh karena itu kita mari bermegah karena kita memiliki Tuhan, memiliki Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bermegah, kita bergembira, kita bersuka cita, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi, bukan karena memiliki kekayaan yang banyak, tapi kita bermegah karena kita memiliki Tuhan yang telah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi umatnya, untuk menjadi miliknya. Puji Tuhan. Nah, tentu ada perbedaan saudara ya, antara orang yang bermegah karena Tuhan dan bermegah kekayaan berbeda ya. Ada di kekayaan dunia ini, dunia ini berbeda. Nah, orang yang bermegah karena Tuhan itu dia selalu memiliki kerendahan hati. Hatinya dia tidak sombong. Dia tidak sombong. Biasanya kalau orang punya kekuasaan ya, punya power, kadang-kadang dia gampang merendahkan orang ya. Gampang dia menganggap enteng orang lain itu. Sehingga dia selalu sombong. Dia bisa mengancam orang itu ya. Kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya katakan, kamu akan saya keluarkan, kamu akan saya pecat seperti itu. Timbul ancaman-ancaman seperti itu. Itu kalau orang bermegah karena kekuatan dunia ini. Tetapi yang bermegah karena Tuhan itu dia tetap rendah hati. Dia rendah hati dan mau atau dapat menghargai semua orang dari setiap semua kalangan. Tidak pandang bulu ya. Dia mampu menghormati orang, mampu menghargai orang dari semua kalangan. Itu orang yang bermegah karena Tuhan itu seperti itu. Dia akan rendah hati atau tidak sombong. Alkitab dengan jelas mengatakan Allah menantang orang yang congkak atau orang yang sombong, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Jadi pilih mana ya? Kalau kita ingin dikasih Tuhan, milikilah hati atau mungkin rendahan hati ya, jangan sombong ya. Jangan mentang-mentang kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya kehebatan, ya kita berlaku semena-mena terhadap orang lain seperti itu. Nah hari ini bagaimana Daud mengatakan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Daud sendiri sebagai raja, dia raja itu penguasa, ya. Penguasa tunggal, ya. Dia penguasa, dia punya pasukan, dia punya prajurit, ya. Tetapi dia mengatakan, dia bermegah karena Tuhan, bukan bermegah karena jabatannya, bukan bermegah karena kedudukannya. Ya. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk bermegah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua,
orang yang bermegang karena Tuhan itu, dia dapat melepaskan haknya atau rela melepaskan haknya. Ketika dia mungkin diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak proses ya. Dia tetap menghormati, tetap menghargai. Kita ingat bagaimana Abraham ya. Abraham dalam masa kejayaannya ada pilihan yang ditawarkan oleh Abraham kepada Lot ya. Abraham bilang, kamu pilih yang mana? Padahal Abraham punya hak untuk memilih ya. Tapi Abraham lempar kepada Lot, kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Begitu ya. Abraham mengalah ya. Tetapi Lot memilih lembah Yordan, lembah Sodom. Nah, jadi apa namanya, si Abraham ini, Abraham mengalah ya, untuk hanya Pak Lot sendiri mengalami di Sodom itu ya, mengalami kehancuran ya. Jadi mari sebenarnya Tuhan itu kita harus belajar untuk bisa melepaskan hak kita atau rela melepaskan hak kita. Sekalipun itu hak kita, tapi kalau kita yakin, kita percaya kita punya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita yang terbaik bagi kita sebagai anak Tuhan. Begitu. Jadi mari kita bermegah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan kemampuan kita bermegah karena kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bermegah Tuhan itu, dia rela melepaskan haknya, sekalipun memang haknya dia, tapi rela melepaskan haknya itu untuk mendapatkan yang lebih indah lagi yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang bermegang Tuhan itu, dia selalu bersyukur kepada Tuhan dan memiliki kesabaran. Bersyukur dan memiliki kesabaran, ini penting saudara ya. Kedua hal ini penting. Memang gampang untuk diucapkan, gampang untuk kita sampaikan, tapi kadang-kadang kita sulit untuk mempraktekkannya di lapangan. Bersyukur itu sesuatu hal yang penting sebenarnya. Itu dapat mengubah kehidupan kita, dapat memperbaharui kehidupan kita setiap hari sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita juga bersyukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah mengasihi kita, dia begitu mencintai kita, dia begitu mengasihi saudara-saudara ya. Dia memberkati kita, dia menolong kita dan menyelamatkan kita ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita juga harus bersabar. Belajar sabar. Sabar itu sekali lagi bukan hal yang gampang. Bersabar itu bukan hal yang gampang, bukan yang mudah ya. Apalagi hidup di zaman sekarang ini saudara ya. Keadaan zaman semakin hari semakin berkembang ya. Perkembangan zaman semakin meningkat, persaingan semakin ketat ya. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diingin, apa yang dia perlukan ya. Nah, kalau kita tidak sabar, kita akan terpancing, kita akan mudah emosi, kita akan mudah marah seperti itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita belajar bersabar dan belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi. Saya mencatat ada 4 hal tentang kesabaran itu ya. Kesabaran adalah kekuatan bagi jiwa kita. Itu yang pertama. Kesabaran adalah kekuatan bagi jiwa kita. Kedua, kesabaran dapat membuat kita kuat dalam menjalani atau dalam menghadapi cobaan hidup ini. Jadi kalau orang memiliki kesabaran, ya, dia akan mampu melewati setiap cobaan hidup yang dia alami dalam hidup ini ya. Hidup manusia ini tidak luput dari masalah, dari pencobaan. Itu selalu ada masalah, ya, bermacam masalah dalam kehidupan kita. Baik dia anak Tuhan biasa, baik dia hamba Tuhan, dia akan mengalami namanya pencobaan. Tetapi kalau kita memiliki kesabaran, kita mampu melewati itu. Ya, kita tidak mudah gegabah untuk bertindak, untuk melakukan mencari solusi. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kesabaran dapat membuat kita kuat dalam menghadapi cobaan hidup ini.
bermacam-macam cobaan itu ya, mungkin cobaan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, bermacam-macam pencobaan itu ya. Tetapi kalau kita mau bermegah karena Tuhan, kita akan menjadi orang yang sabar dan bersyukur kepada Tuhan yang akan kita hadapi ya. Kita betul-betul kalau Dia ada bersama dengan kita. Kemudian berikutnya, kesabaran adalah sumber kekuatan roh kita. Jadi apabila kita kesabaran, maka roh kita akan dibangun, roh kita akan semakin bersukacita, kita akan semakin bergembira ya. Roh ini yang mau kita semakin membangkitkan semangat kita seperti itu. Memiliki kesabaran itu. Kemudian yang keempat, kesabaran dapat mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran kita dapat mempengaruhi tubuh kita. Saya ulangi, kesabaran dapat mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran kita dapat mempengaruhi tubuh kita. Jadi kalau hidup kita, hati kita, pikiran kita berbeda dengan kesabaran, itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Nah, kalau pikiran dengan kesabaran, itu mempengaruhi tubuh kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan kesabaran, dengan ketabahan, itu juga mempengaruhi tubuh kita. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita dipengaruhi dengan emosi, dengan kemarahan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang negatif lainnya, itu juga mempengaruhi tubuh kita. Yang buat orang bisa menjadi sakit seperti itu. Orang menjadi lemah, orang itu menjadi seperti nggak punya semangat untuk menjalankan kehidupannya. Jadi mari pastikan diri kita ini, pikiran kita selalu memiliki kesabaran dan ketabahan, ya. Bukan dipengaruhi dengan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Ya. Kesabaran itu juga berdampak sangat signifikan bagi kehidupan kita. Ya. Saya ulangi, kesabaran dapat mempengaruhi sangat signifikan bagi kehidupan kita. Saya mengatakan kalau pikiran kita selalu kecewa, putus asa, cemas, takut, dan sebagainya, itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tubuh kita. Jadi sekali lagi, mari kita pastikan diri kita bermegah karena Tuhan, kita bermegah, kita bersuka cita karena Tuhan, dan kita menjadi orang yang selalu bersyukur dan bersabar dalam Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Ya. Jadi keempat hal ini perlu kita pahami bersama-sama ya. Jadi orang yang bermegang Tuhan itu sangat indah dan sangat luar biasa. Berikutnya saudara ya, apa perbedaan antara orang yang bermegang karena Tuhan atau mengapa kita bermegang karena Tuhan ya? Yang pertama saudara, kalau kita bermegang karena Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Silakan baca ayat 8, ayat 9 ya sis, atau siapa aja yang bersedia ya. Kita baca ayat 9. Mengapa kita bermegang karena Tuhan? Ayat 9 silakan dibaca. Dari Dalam pasal yang sama ya. Mazmur 29. sebentar Pak. Mazmur 20. Mazmur 20 ayat 9. Begini firman Tuhan, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Jadi mereka tadi mengatakan kekuatannya tadi ya, kuda kereta tadi. Ya. Mereka rebah dan jatuh. Mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan kekuatannya, kemampuannya sebagai manusia ya. Tetapi kita, termasuk saya dan saudara ya, bangun, berdiri, dan tetap tegak. Jadi kalau orang bermegang karena Tuhan itu akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa kita mengatakan kita akan menjadi pemenang, bukan lebih daripada seorang pemenang. Itu kemenangan yang sebenarnya itu kemenangan yang luar biasa ya. Kalau kita baca ayat 7, saya bacakan ayat 7 ya. Sekarang aku tahu dalam pasal yang sama ya, bahwa Tuhan
memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalau orang bermegang karena Tuhan, dipastikan dia akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang, ya. Kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup ini, ya. Kemenangan dalam menghadapi cobaan dalam hidup ini, kemenangan dalam menghadapi penderitaan hidup ini, kemenangan dalam menghadapi berbagai macam hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Oleh itu mari kita bermegah karena Tuhan, ya. Kita bergembira karena Tuhan, kita bersuka karena Tuhan. Walaupun situasi kehidupan kita mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kalau kita bermegah karena Tuhan, kita akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang itu sendiri, ya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita, saya dan saudara, berdiri tegak, ya. Berdiri dan tetap tegak, tetap kuat, tetap kokoh, tidak goyah, ya. Mari maju, terus ikut Tuhan, ya. Jangan menyerah, jangan mundur di tengah jalan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bermegah karena kita memiliki Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang sanggup memberikan kita kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang membuat kita kagum dan menakjubkan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita bermegah karena Tuhan? Dia akan menjawab doa kita. Ayat 10 saya bacakan. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Ini Daud, ya. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Dia akan menjawab doa kita. Jadi kita bermegah. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab kita atau memberikan kita solusi, memberikan jawaban, memberikan kita jalan keluar di setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami sebuah situasi kehidupan yang sulit, menghadapi kehidupan yang mungkin galau, gelisah, dan lain sebagainya. Mari berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan memohon Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan berikan saya kemenangan, Tuhan berikan saya jawaban atas pergumulan hidup yang saya hadapi dalam hidup ini. Ya. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita bergumul dengan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan ada bersama kita dan Dia akan menolong kita dengan ajaib dan heran. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Berikutnya, orang yang bermegang kepada Tuhan itu, dia selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu ingin bergaul karib dengan Tuhan, ya. Mazmur 62 ayat ke-1 dan 3. Hanya dekat Allah saja, kata Daud, ya. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Jadi ciri-ciri orang yang bermegang kepada Tuhan itu adalah orang yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan atau ingin dekat dengan Tuhan. Daud sendiri mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 1-3, ya, saya bacaan di ayat itu, ya. Jadi mari kita belajar untuk bermegah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita memiliki segala-galanya, tapi kita bermegah karena memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup memberikan kita kemenangan, kita jawaban-jawaban di setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kalau kita bermegah karena Tuhan, kita harus menjadi anak pribadi, menjadi orang yang selalu rindu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Seperti Daud sendiri, ya. Daud raja, walaupun raja punya banyak aktivitas, banyak kesibukan, banyak hal-hal dia tangani, tetapi dalam hal untuk dekat dengan Tuhan itu hal yang utama dan terutama dalam diri Daud. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dan kita bermegah karena Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan dapat sampaikan saat pagi hari ini. Kita masih dalam doa. Haleluya, terima kasih Yesus, firman Tuhan disampaikan saat pagi hari ini. Biarlah kami semua yang hadir pada saat ini terus berusaha dan mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kami dengar saat pagi hari ini. Dan biarlah kami terus bermegah, bergembira karena Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami, Engkau sangat berhak, Engkau sangat berarti, dan Engkau sangat berharga bagi kami, Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau kekuatan kami, penolong kami dalam kesesakan,
sangat terbukti Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengecewakan kami. Kami terus mencintai Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih, kami bersyukur padamu saat pagi hari ini. Kami alaskan doa ini dan satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lanjut, kita Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja di-sharingkan ya oleh Bapak Pendeta Sifron. Terima kasih. Baik, langsung saja saya ke Pak Mordekai. Silakan Pak Mordekai untuk memberi tanggapan dan pujian seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Silakan Pak Mordekai. Ya, thank you, terima kasih ya. Memang saya sedikit saja ya satu pujian. Kita tidak boleh bermegah, ya, tetapi boleh juga, kan gitu. Antara boleh dan tidak. Kita boleh bermegah, artinya kita boleh bermegah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selain itu tidak boleh, gitu Pak Sifron ya. Pak Sifron lagi minum mungkin. Nah, itu saja dari saya sisihkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ke satu pujian ya. Iya Pak Mordekai, silakan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Amin, amin, Pak Pendeta. Amin. Iya, mohon maaf terlambat menanggapi. Puji Tuhan. Pak Pendeta Sifron, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang pagi ini di-sharingkan, bermegah karena Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh bermegah untuk yang lain-lainnya, tapi bermegah hanya bisa dilakukan dalam nama Tuhan ya, karena Tuhanlah yang membentuk kita, yang membuat semuanya terjadi. Begitu ya Pak Pendeta Sifron ya. Bermegah karena Tuhan, kita tuh nggak bisa apa-apa intinya kalau bukan karena Tuhan kita. Begitu ya Pak ya. Amin, amin, betul. Luar biasa sekali. Saya langsung lanjutkan ke pertama-tama, mungkin saya sapa dulu Bu Meta. Bu Meta tadi hujan lebat kayaknya. Mudah-mudahan sekarang hujannya udah berhenti ya. Saya mau cek dulu Sis Meta. Masih menyimak kah? Ya, sedang bikin kopi. Langsung aja ke Bro Ari, silakan untuk memberi tanggapan dan pujian. Iya, lanjut dulu Sisika nanti setelah ini. Silakan. Oh, baik-baik. Lanjut. By the way, untuk sambil menunggu ya, saya akan nyanyikan sebuah lagu, tapi sebelumnya mari kita lihat bersama-sama itu yang di tengah itu. Nah, yang di tengah itu siapa ayo? Yang di Pak Pri. LC. Ayo kita ini lihat nih, seberapa kenalkah, waduh, dengan bapak kita yang satu ini mengintip. Wah. Ayo siapa ayo? Sambil ngecek juga yang di LC menyimak kita nggak? 3, 2, 1. Duor. Waduh, ini kelihatan kurang menyimak nih. Karena yang memberi tanggapan malah yang sudah tidak ada di room. Ya sudah, saya akan bawakan satu lagu, Goodness of God. Kenapa kita harus bermegah? Karena Tuhan, karena memang hanya Tuhan saja ya tempat yang bisa membuat segala sesuatu itu ya, karena kebaikan Tuhan sajalah kita bisa hidup di dunia ini, mendapatkan semua apa yang kita punyai sekarang ini. Jadi siapapun yang bermegah atau siapapun yang merasa sombong ya di atas karena sudah mencapai posisi tertentu, kekayaan yang melimpah ruah atau apapun itu, ingatlah ya bahwa di atas sana ya kita Tuhan melihat kita ya. Tuhan juga ingin melihat sebagaimanakah kesetiaan kita. Apakah kita lupa ya, begitu kita sudah posisi di atas, itu yang seringnya terjadi ya. Kalau kita sudah posisi mencapai segalanya, seringkali kita lupa. Nah, itulah juga yang ingin Tuhan lihat dari kita. Karena kita harus ingat juga bahwa Tuhan kita selalu faithful, selalu setia. Masa kita hanya dengan begitu dikasih posisi yang puncak terus kita lupa segala-galanya, kayak seakan-akan kita punya semuanya dan kemudian kita berperilaku yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita sudah posisi di atas, kita meremehkan orang lain ya. Demikian juga kalau sudah posisi di atas atau sudah punya segalanya, kita memandang sebelah mata orang-orang yang di bawah kita. Nah, itu juga yang tidak disukai ya, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita benar-benar bermegah dalam namanya, malah kita menggunakan berkat yang Dia sudah beri kepada kita untuk orang lain, menyalurkan berkat yang Dia sudah beri untuk orang lain, sesama kita yang membutuhkan terutama. Benar begitu ya Pak Pendeta Sifron ya, saya minta konfirmasi. Benar sis. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Sebelumnya ini saya mau bertanya dulu ke Sisi. Iya, silakan Pak Mordekai. Kita kan tidak boleh bermegah diri kan gitu. Boleh nggak kita bermegah? Ini loh saya pengikut Tuhan Yesus gitu. Boleh nggak ya? Nah, ini Pak Pendeta Sifron ya.
Tapi selama dalam misalnya kita ya dalam dalam melakukan hal itu tetap ya untuk kemuliaan namanya, saya rasa ya, karena tetap yang dimegahkan adalah Tuhan Yesus, adalah Tuhan kita, bukan kitanya, gitu loh Pak. Itu intinya. Bener nggak Pak Intinya Pendeta Sifron? selingi dengan perbuatan ya. Ya, Kita dan cuma nggak cuma dengan kata-kata gitu. Kalau cuma kata-kata banyak orang berarti bisa ya Pak sombong berarti Mordeka ya. ya. Cuma kata-kata berarti betul-betul bermegah sombong berarti ya. Kenapa Pak? Kalau cuma kata-kata kan berarti sombong berarti. Tapi kalau disertai dengan perbuatan itu artinya memegahkan Tuhan. Iya, Berarti kan? ya. Seringkali kalau dengan tuntunan ini ya Roh Kudus, justru orang-orang yang benar-benar merasakan kebaikan Tuhan itu dia cenderung tidak akan bragging kalau bahasa Inggrisnya ya. Tidak akan menyombongkan itu, tapi benar-benar tercermin dari perbuatannya dan perilakunya gitu Pak. Nah, Benar tadi nggak? juga pertanyaan kedua, tadi Sisika bilang tidak boleh memandang sebelah mata. Kalau matanya sudah sebelah bagaimana? Matanya cuma sebelah, ya ditutup aja dua-duanya biar gak aneh-aneh aja Pak Mordeka ini saya jadi nggak ini jadi nggak jadi nyanyi loh. Tanggapin dulu Pak Pendeta Sifron, gimana Pak Mordeka tadi? Waduh, Pak Pendeta Sifron sedang ngopi ya. Tergantung motivasinya. Oh iya, masih istirahat ini. Tadi ngomong terus apa Pak Mordeka ini. Baik, saya akan menyanyikan satu lagu tadi ya, Goodness of God, yang juga salah satu lagu yang mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan kita, yang juga favorit dari Bu Meta ya, dan banyak juga memberkati semua ya. Dan kalau yang tahu kita nyanyi sama-sama. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Woo! Hallelujah! Amen! And all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God. Amin, haleluya. Wow, haleluya. Amin, amin. Maaf terlambat. Pak Mordekai. Lanjut Bro Aris dan tapi saya tanya dulu Pak Sifron, tadi ada tanggapan nggak Pak Sifron dari Pak Mordekai tadi? Jadi tergantung motivasinya. Kalau orang hanya bermegah, oh saya mau Tuhan, tapi punya tujuan lain, punya tujuan yang untuk memegahkan diri, itu salah. Tapi kalau motivasi memuliakan nama Tuhan, ya boleh saja, tidak masalah. Begitu sis. Luar biasa. Aduh. Biasa di luar. Mantap. Cuma begini Pak Sipron, tadi kan Jessica bilang tidak boleh mandang sebelah mata. Nah kalau mandang sebelah mata nanti kita ngintip katanya. Bintitan. Pak Mordekai ini, wah. Tutup dulu. Saya cuma baca yang di live chat itu lucu sekali. Walah. Luar biasa ya, sukacita di pagi hari. Memang kita harus selalu bersukacita ya. Baik, langsung lanjut Bro Aris, tanggapan sekaligus langsung pujian ya. Ya baik Sisika, kalau menurut saya bermegah, terutama bermegah dalam harta ya, itu pamer adanya, bahkan bisa disebut kesombongan. Tapi kalau bermegah dalam Tuhan, itu pun sebenarnya sebaiknya bukan dari kita yang mau show off gitu atau gimana, tapi biarkan saja orang yang menilai, kan dari buahnya orang nanti menilai gitu. Jadi buat saya memang nggak apa-apa bermegah dalam Tuhan, tapi untuk penilaian atau pujian dari luar aja, jangan dari kita sendiri begitu. Karena bermegah dalam Tuhan buat saya, kalau yang tadi bermegah dengan harta dan lain-lain itu kesannya ada kesombongan di situ. Tapi kalau bermegah dalam Tuhan justru sekaligus merendahkan diri, ada kerendahan hati di situ pada saat bermegah. Baik, saya naikkan satu pujian yang tidak bermegah dengan diri sendiri, tapi bermegah dalam Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Amin. Silakan Jessica. Amin, luar biasa. Benar sekali ya. Karena kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya kalau bukan kalau Tuhan memilih kita ya, dan mengangkat kita dari kehinaan itu. Jadi ingatlah bahwa karena Adam kita jatuh dalam dosa ya, dan kita tetap menanggung akibat dari dosa itu sebelum Tuhan Yesus datang ya untuk menebus kita. Nah, maka dari itu kita memang sepatutnya bermegah ya dalam namanya, bukan karena kita sendiri. We are nobody, Amin. we are nothing ya without Him. Itu benar-benar true, benar-benar benar gitu. Puji Tuhan. Baik, saya rasa karena waktu juga ya, kita mengakhiri nih sebelum umun paginya mengering. Jadi saya minta tolong Pak Mordekai untuk satu pujian lagi, kemudian Bro Aris kalau ada silakan satu pujian lagi, kemudian saya, dan kita tutup Pak Pendeta Sifron dengan doa penutup dan doa berkat gitu ya Pak Pendeta Sifron, bagaimana? Iya, siap, benar, siap. Baik, puji Tuhan. Silakan Pak Mordekai. Ya, terima kasih. Sebelum pujian saya sedikit komen ya. Memang ada ayatnya bahwa di Lukas 9 ayat 26 itu dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku ya, dan seterusnya ya, artinya kita harus berani memproklamirkan bahwa Tuhan kita itu sangat dahsyat ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Artinya kita tidak boleh malu, tetapi juga harus ingat tidak boleh malu-maluin gitu ya. Gitu ya Pak Sifron ya. Amin, betul Pak Mordekai. Jadi kita jangan malu
kita bahkan berbangga diri ya bahwa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat gitu ya. Tetapi jangan sampai malu-maluin gitu. Ya, kita berbangga diri karena Tuhan kita di atas segala-galanya ya. Tuhan kita raja di atas segala raja. Amin, amin. Iya. Satu ya. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world had ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you want. Crucified, laid behind a stone, we live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you want. Crucified, laid behind a stone, we live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, we live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ya, terima kasih. Haleluya. Amin. Mantap.
Ya Bro Aris langsung. Oh, bukan Jessica dulu. Nggak apa-apa Bro Aris dulu. Silakan. Oh iya, baik Jessica. Ini doa ya, Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Terima kasih Jessica. Amin. Terima kasih Bro Aris. Luar biasa ya, karena waktu jualah saya ini takut Pak Pendeta Sifron nanti nggak keburu ya untuk Nggak apa-apa sih, lanjut aja. pelayanan. Lanjut aja sih. Nggak apa-apa Pak Pendeta Sifron. Kalau gitu saya nyanyikan satu lagu lagi, kemudian Pak Pendeta Sifron langsung doa closing statement, doa Oke, penutup dan siap. doa berkat ya Pak. Langsung borongan. Oke. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan nyanyikan untuk Sis Dona, saya bawakan ke di saat yang lain ya Sis Dona ya requestnya. Untuk sekarang saya ingin nyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita betapa luar biasa ya anugerah yang kita dapatkan dari Tuhan, yang sudah mengangkat kita yang hina ini, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya apa-apa ini menjadi penuh ya berkat karena Dia, bukan karena kita sendiri tapi karena Dialah ya. Jadi lagu Amin. ini semoga bisa mengingatkan kita semuanya untuk selalu bermegah karena Tuhan kita. Amin.
Tadi Bro Aris saya lupa tepuk tangan. Jessica tepuk tangan dulu. Nah, satu lagu yang kita semua pasti sudah kenal ya. Silakan kita menyanyi sama-sama kalau tahu lagunya ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour of first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me on. Amin, haleluya. Haleluya. Silakan Pak Ya, Zifron. berdoa ya. Usai sudah rangkaian pagi di pagi hari ini Tuhan, dan ucapan syukur yang tidak terhingga kami naikkan kepadamu Bapa atas campur tangan Tuhan melalui tayangan yang kami lakukan pada saat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan selalu memberkati kami semua dan membawa kami untuk terus melangkah maju di dalam rancangan-Mu, dalam kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan, ujian yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau membawa kami untuk mengalami pertolongan yang ajaib yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami semua. Ajar kami Bapa di surga supaya kami bermegah karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan, karena Engkau segala-galanya bagi kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh rekan-rekan kami hadir pada pagi hari ini, Sis Ika, Bu Meta, Pak Aris, dan juga Bu Mereka, juga tadi ada Pak Johan Charles, juga ada Sis Gaby, dan juga semua teman-teman kami ada di LC, tanpa terkecuali Engkau satu persatu Bapa, biar mereka semua mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapa. Ajar kami supaya kami setia kepada Tuhan, mengasihi Engkau, mencintai Engkau di sepanjang kehidupan kami, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Engkau terus meluputkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, segala orang jahat, segala ancaman, segala intimidasi. Kami tengking hancur ke dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mengalami kemenangan, ketenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan. Bapa di surga, Engkau memberkati terus KKC, dia semakin hari semakin mengudara dalam penyataan Tuhan, dalam urapan kuasa Tuhan, sehingga setiap program yang ditampilkan, yang ditayangkan, dapat menyentuh hati seluruh para pendengar, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, yang tersadarkan, banyak orang yang tercelihkan mata rohaninya, melalui setiap yang firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui program-program kita yang telah ditayangkan ya Tuhan. Makasih Bapak, seluruh tim kita yang ada, Engkau berkati kami semua Bapak. Biar kami terus diurapi oleh Tuhan dalam hidup aktivitas kami, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami beritakan itu semua berasal daripada Tuhan sendiri. Berkatilah baik Pak Immanuel, baik Bu Pendeta Munita, dan juga Pak Kakak, dan juga Pak Hendra, dan juga Pak Mordakai, dan juga Sis Ika, dan juga Sis Kaya, dan juga Sis Imeda, dan juga Ibu Meta. Engkau berkati semuanya Bapak. Biarlah kami di tim ini semakin hari semakin saling mendoakan, saling menopang satu yang lain untuk melaksanakan agenda Tuhan di atas muka bumi ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik. Ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami yang jauh pun yang dekat, berkati semuanya Bapak. Biar kami semua merasakan naungan-Mu secara bersama-sama dalam kehidupan kami, baik siang ataupun malam ya Tuhan. Sepanjang hari kami lewati, kemanapun kami berada sepanjang hari ini, untuk kami bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, demi keberlangsungan kehidupan kami, Engkau berkati, Engkau beruntung apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini Bapak. Baik bekerja di kantor, bekerja di sawah, di ladang, baik bagi seorang tukang ojek, seorang tukang beca, semua umat-umat-Mu, Engkau berkati semuanya Bapak. Biar kami semua menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami semua. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang kekecewaan bikin pengharapan kepada mereka, yang bimbang bikin ketenangan bagi mereka semua Bapak. Biarlah kami merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan jika sepanjang malam hari di sana di Amerika, berkati sepanjang malam yang dilewati, jaga nolong dan genggaman tangan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat-Nya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Dan itu terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih sayang melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua, menyebut kita di awal-awal yang permai, menuju gerejanya yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami akhiri rangkaian menu pagi hari ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Amin, amin. Mari kita menutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Doa Bapa kami. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, karena waktu jualah kita harus berpisah ya. Pak Pendeta Sifron juga sudah meluncur ke pelayanan berikutnya ya. Terima kasih Pak Pendeta Sifron atas penyertaannya, sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan pada pagi ini, yang kami yakin dan percaya pasti memberkati masing-masing dari kita ya. Marilah kita juga bersama-sama bertujuan ya, tidak hanya sekedar menjadi pendengar, namun yang paling utama menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Baik, silakan Bu Meta, Pak Mordekai, Bro Arus, mohon maaf. Bro Aris untuk menyampaikan salam penutup, silakan. Ya, terima kasih Sisika, Bu Meta, Om Mordekai, dan semua saudara terkasih yang ada di live chat. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas selanjutnya. Salam Maranatha. Bye-bye. Baik, sepertinya Bu Meta masih ini ya, terhalang sinyal. Baik, atas nama Bu Meta juga saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Bye-bye all.